Analisa strategis, perlawanan Iran di dunia digital, kekuatan nyata atau sekadar gangguan? Bab 1. Iran memperluas arah perang ke arah domain digital. Perang tidak selalu berubah karena kekalahan. Dalam banyak kasus, perang berubah karena kesadaran. Kesadaran bahwa medan lama tidak lagi cukup untuk menekan lawan secara efektif. Kesadaran bahwa kekuatan tidak harus selalu ditunjukkan dalam bentuk yang sama. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa kemenangan tidak lagi ditentukan hanya oleh satu jenis keunggulan. Iran berada tepat di titik itu. Iran tidak menghentikan perang konvensional. Serangan rudal tetap berlangsung. Tekanan kawasan tetap berjalan. Jaringan proksi tetap aktif. Tidak ada indikasi bahwa Iran meninggalkan bentuk perang klasik yang selama ini menjadi fondasi kekuatannya. Namun pada saat yang sama, Iran melakukan sesuatu yang jauh lebih strategis. Iran membuka satu lapisan baru dalam peperangan, lapisan yang tidak terlihat secara fisik, tetapi memiliki jangkauan yang jauh lebih luas. Lapisan itu adalah ruang digital. Yang terjadi bukanlah perpindahan medan perang. Iran tidak meninggalkan satu domain untuk berpindah ke domain lain. Yang terjadi adalah perluasan. Perang tidak lagi berada di satu tempat. Ia kini berjalan di banyak tempat secara bersamaan. Setiap serangan fisik kini memiliki bayangan digitalnya. Setiap tekanan militer kini diperkuat oleh gangguan informasi. Setiap konflik di lapangan kini memiliki resonansi di ruang publik. Inilah yang membuat perang menjadi berbeda. Jika sebelumnya perang dapat dipetakan secara jelas, di mana garis depan berada, di mana serangan dimulai, dan di mana ia berakhir, maka dalam kondisi ini, batas-batas tersebut mulai menghilang. Ruang digital tidak memiliki garis depan, tidak memiliki batas geografis, dan yang paling penting, tidak memiliki waktu istirahat. Tekanan dapat muncul kapan saja. Gangguan dapat terjadi tanpa peringatan. Narasi dapat menyebar tanpa kontrol. Iran memahami bahwa dengan masuk ke ruang ini, ia tidak perlu menandingi kekuatan militer Amerika atau Israel secara langsung dalam setiap aspek. Iran hanya perlu memastikan bahwa lawannya tidak pernah benar-benar berada dalam kondisi stabil. Perang menjadi berlapis. Satu lapisan menghadirkan ancaman fisik. Lapisan lain menciptakan gangguan sistem. Lapisan berikutnya menyentuh persepsi publik. Semua ini berjalan secara simultan. Dan ketika tekanan datang dari berbagai arah sekaligus, maka konsep kemenangan mulai berubah. Kemenangan tidak lagi berarti menghancurkan lawan dalam satu fase. Kemenangan mulai berarti menciptakan kondisi di mana lawan tidak pernah bisa merasa aman, tidak pernah bisa merasa selesai, dan tidak pernah bisa mengendalikan seluruh medan konflik. Inilah yang sedang dibangun. Bukan perang yang menggantikan bentuk lama, tetapi perang yang memperluas dirinya hingga mencakup seluruh sistem. Bab 2. Serangan siber Iran, banyak, nyata, tapi tidak dirancang untuk menghancurkan. Jika dilihat dari permukaan, aktivitas siber Iran terlihat masif dan tersebar. Serangan muncul dari berbagai arah dengan intensitas yang tidak bisa diabaikan. Jaringan yang berafiliasi atau selaras dengan kepentingan Iran melakukan berbagai bentuk operasi, mulai dari gangguan layanan hingga penetrasi sistem. Namun jika dilihat lebih dalam, muncul satu pola yang sangat jelas. Serangan-serangan ini tidak diarahkan untuk menciptakan satu pukulan besar yang melumpuhkan sistem secara total. Tidak ada upaya untuk menghentikan negara secara langsung. Tidak ada satu momen tunggal yang dapat disebut sebagai titik kehancuran. Sebaliknya, yang terlihat adalah sesuatu yang jauh lebih konsisten. Gangguan kecil yang terus-menerus. Sistem mengalami tekanan, tetapi tidak runtuh.
Operasi terganggu, tetapi tidak berhenti. Keamanan ditembus, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Dan justru disitulah letak strateginya. Iran tidak menggunakan siber sebagai alat untuk menciptakan kemenangan instan. Iran menggunakan siber sebagai alat untuk menciptakan kondisi yang terus menguras lawan. Setiap serangan mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah. Namun ketika terjadi berulang kali, dalam berbagai bentuk, dan dalam berbagai waktu, maka efeknya berubah. Sistem harus selalu siaga. Setiap celah harus terus ditutup. Setiap ancaman harus terus dipantau. Tidak ada ruang untuk benar-benar berhenti. Inilah bentuk tekanan yang tidak terlihat secara dramatis, tetapi sangat efektif dalam jangka panjang. Karena dalam kondisi seperti ini, lawan tidak hanya menghadapi ancaman, tetapi juga menghadapi kelelahan. Kelelahan dalam menjaga sistem. Kelelahan dalam merespons gangguan. Kelelahan dalam mempertahankan stabilitas. Iran tidak mencoba menghancurkan dalam satu langkah. Iran menciptakan kondisi di mana tekanan menjadi konstan, berulang, dan tidak pernah benar-benar hilang. Dalam perang seperti ini, kekuatan tidak lagi hanya diukur dari daya hancur, tetapi dari kemampuan untuk menjaga tekanan tetap hidup. Dan selama tekanan itu terus ada, maka perang tidak pernah benar-benar selesai. Bab 3. Aktivis, perang tanpa wajah, tanpa bendera, tanpa pusat kendali. Dalam perang konvensional, identitas selalu menjadi bagian yang paling jelas. Setiap serangan memiliki sumber, setiap operasi memiliki komando, dan setiap tindakan memiliki tanggung jawab yang dapat ditelusuri. Negara bertempur sebagai negara. Militer bergerak sebagai militer. Garisnya mungkin tidak selalu rapi, tetapi tetap ada. Namun ketika perang masuk ke ruang digital, struktur itu mulai berubah. Iran tidak hanya memanfaatkan teknologi. Iran memanfaatkan perubahan struktur itu sendiri. Alih-alih hanya mengandalkan institusi formal, Iran bergerak melalui sesuatu yang jauh lebih fleksibel dan sulit dihadapi, yaitu jaringan aktivis dan aktor non-negara yang tidak selalu memiliki identitas yang jelas. Kelompok-kelompok ini muncul dengan nama yang berbeda, simbol yang berbeda, dan seringkali tanpa struktur yang dapat dipetakan secara pasti. Namun arah gerak mereka menunjukkan pola yang tidak acak. Target yang diserang, waktu kemunculan, serta narasi yang menyertai aktivitas mereka menunjukkan keselarasan yang konsisten. Mereka tidak selalu berada dalam satu komando, tetapi bergerak dalam satu orbit kepentingan. Disinilah letak pergeseran yang sangat penting. Iran tidak perlu selalu terlihat sebagai pelaku utama. Iran cukup menciptakan ruang di mana banyak aktor dapat bergerak dengan arah yang sama tanpa harus terhubung secara formal. Sebuah sistem yang tidak memiliki satu pusat, tetapi tetap menghasilkan efek yang terkoordinasi. Ketika sistem seperti ini bekerja, perang tidak lagi bersifat linear. Ia menjadi terdistribusi. Satu kelompok dapat menyerang hari ini. Kelompok lain muncul esok hari. Ketika satu jaringan berhenti, jaringan lain mengambil alih. Tidak ada titik tunggal yang bisa dihancurkan untuk menghentikan seluruh aktivitas. Ini menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi lawan. Jika serangan datang dari negara, maka balasan dapat diarahkan secara jelas. Namun jika serangan datang dari jaringan yang tidak memiliki identitas tunggal, maka balasan menjadi penuh risiko. Menyerang secara langsung dapat memicu eskalasi yang lebih besar. Tidak menyerang berarti membiarkan tekanan terus berjalan. Dalam ruang abu-abu seperti ini, keputusan menjadi semakin kompleks. Lebih dari itu, model ini memberikan keuntungan yang sangat besar dalam hal efisiensi. Iran tidak perlu mengerahkan sumber daya besar untuk menciptakan efek yang luas.
Dengan memanfaatkan jaringan yang terdistribusi, tekanan dapat dijaga tetap hidup tanpa harus bergantung pada satu struktur besar yang rentan. Inilah bentuk perang yang tidak bergantung pada kekuatan dalam arti tradisional. Ia bergantung pada kemampuan untuk menciptakan sistem yang hidup, bergerak, dan sulit dihentikan. Dalam jangka panjang, sistem seperti ini jauh lebih tahan terhadap tekanan. Ia tidak memiliki satu titik lemah utama. Ia tidak bisa dilumpuhkan dengan satu serangan. Dan yang paling penting, ia menciptakan kondisi di mana lawan tidak pernah benar-benar tahu dari mana tekanan berikutnya akan datang. Ketidakpastian ini menjadi senjata. Karena dalam kondisi yang tidak pasti, bahkan kekuatan terbesar pun akan dipaksa untuk terus berada dalam posisi bertahan. Bab 4. Propaganda, bukan kebohongan, tapi pengendalian cara manusia melihat kebenaran. Ketika serangan siber menyentuh sistem, propaganda menyentuh sesuatu yang lebih dalam, yaitu cara manusia memahami realitas. Istilah propaganda seringkali disalahartikan sebagai kebohongan. Dalam banyak percakapan, propaganda dianggap identik dengan hoaks, manipulasi kasar, atau informasi yang sengaja diputarbalikkan. Namun dalam praktiknya, propaganda jauh lebih kompleks daripada itu. Propaganda bukan soal benar atau salah. Propaganda adalah tentang bagaimana informasi digunakan untuk mengarahkan cara berpikir. Informasi yang digunakan bisa saja benar, bisa juga sebagian benar, bisa juga diambil dari peristiwa nyata yang sudah dikenal publik. Namun yang menentukan bukan isi mentahnya, melainkan bagaimana informasi tersebut disusun, ditekankan, dan disajikan. Apa yang ditonjolkan, apa yang diulang, apa yang dikaitkan dengan konteks tertentu. Iran memahami bahwa dalam dunia modern, mengendalikan persepsi seringkali lebih penting daripada mengendalikan fakta. Karena fakta tidak pernah berdiri sendiri. Fakta selalu hadir bersama interpretasi. Dalam konteks ini, propaganda tidak berfungsi untuk menciptakan realitas baru dari nol. Ia bekerja dengan realitas yang sudah ada, lalu mengarahkannya. Isu-isu yang sudah dikenal publik diambil kembali. Narasi yang sudah pernah muncul diperkuat. Peristiwa yang sudah terjadi dikaitkan dengan konteks yang lebih luas. Semua ini dilakukan bukan untuk membuktikan satu kebenaran absolut, tetapi untuk membentuk cara publik melihat keseluruhan gambaran. Di titik ini, propaganda tidak lagi berusaha meyakinkan semua orang. Ia tidak lagi membutuhkan kepercayaan total. Yang dibutuhkan adalah satu hal yang jauh lebih halus. Keraguan. Ketika publik mulai meragukan apa yang mereka lihat, ketika narasi resmi mulai dipertanyakan, ketika tidak ada satu versi yang benar-benar dominan, maka ruang konflik menjadi semakin luas. Karena dalam kondisi seperti ini, setiap narasi memiliki peluang untuk hidup. Dan ketika banyak narasi hidup secara bersamaan, maka kejelasan mulai menghilang. Dalam ruang yang tidak jelas, kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki fakta, tetapi oleh siapa yang mampu mengarahkan bagaimana fakta tersebut dipahami. Disitulah propaganda bekerja. Bukan sebagai kebohongan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai mekanisme yang mengubah cara manusia melihat kebenaran itu sendiri. Bab 5. Dari propaganda ke perang algoritma, ketika yang diserang bukan manusia, tapi sistem penyebaran informasi. Pada tahap tertentu, propaganda tidak lagi sekadar berbentuk pesan. Ia berubah menjadi cara kerja. Di masa lalu, propaganda bergerak dalam ruang yang relatif terbatas. Informasi disusun dengan hati-hati, dikontrol melalui media yang memiliki gerbang jelas, lalu disampaikan kepada publik dalam bentuk yang terstruktur. Kredibilitas menjadi faktor utama.
Sebuah pesan harus terlihat meyakinkan agar dapat diterima. Namun dalam era digital, struktur ini runtuh secara fundamental. Informasi tidak lagi bergerak secara vertikal dari satu pusat ke banyak penerima. Ia bergerak secara horizontal, menyebar dari satu individu ke individu lain, melintasi jaringan yang tidak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan. Di dalam sistem ini, muncul satu elemen yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan arah penyebaran: algoritma. Algoritma tidak memahami kebenaran. Ia tidak memilah mana yang akurat dan mana yang tidak. Ia hanya mengenali apa yang menarik perhatian, apa yang memicu emosi, dan apa yang membuat seseorang berhenti, melihat, lalu membagikan. Dalam sistem seperti ini, informasi yang paling kuat bukan yang paling benar, tetapi yang paling mampu bergerak. Iran membaca perubahan ini dengan sangat tepat. Alih-alih mencoba mempertahankan bentuk propaganda klasik yang serius dan formal, Iran justru menyesuaikan diri dengan cara kerja sistem tersebut. Konten yang dihasilkan tidak selalu terlihat seperti propaganda dalam arti tradisional. Ia seringkali hadir dalam bentuk yang ringan, bahkan absurd, tetapi justru karena itu lebih mudah masuk ke dalam arus informasi sehari-hari. Konten semacam ini tidak terasa seperti sesuatu yang harus dianalisis secara mendalam. Ia terasa seperti hiburan, seperti satire, atau sekadar sesuatu yang menarik untuk dilihat. Namun di balik bentuk yang sederhana itu, terdapat mekanisme yang jauh lebih kompleks. Ketika seseorang melihat konten tersebut, respons pertama bukanlah evaluasi rasional, melainkan reaksi emosional. Rasa penasaran, keterkejutan, atau bahkan hiburan menjadi pemicu utama. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk membagikan menjadi jauh lebih cepat. Setiap kali konten tersebut dibagikan, algoritma membaca bahwa konten tersebut memiliki daya tarik. Dan ketika daya tarik itu terbaca, penyebaran menjadi semakin luas. Dengan cara ini, propaganda tidak lagi bergantung pada kekuatan pesan itu sendiri, tetapi pada kemampuan pesan tersebut untuk bergerak dalam sistem. Iran tidak perlu memastikan bahwa setiap orang percaya. Iran hanya perlu memastikan bahwa konten tersebut terus muncul, terus dilihat, dan terus dibicarakan. Dalam kondisi seperti ini, ruang informasi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih padat dan kompleks. Berbagai narasi muncul secara bersamaan, saling bertabrakan, dan menciptakan kebisingan yang sulit dipisahkan. Akibatnya, publik tidak lagi berhadapan dengan satu realitas yang jelas, tetapi dengan banyak versi yang saling bersaing. Dan ketika terlalu banyak versi muncul, kepastian mulai menghilang. Dalam ketidakpastian itu, kemampuan untuk membentuk kesimpulan yang tegas menjadi semakin lemah. Orang mulai ragu. Orang mulai mempertanyakan. Dan dalam banyak kasus, orang mulai menerima bahwa tidak ada satu kebenaran yang benar-benar pasti. Inilah kondisi yang secara strategis sangat menguntungkan. Karena dalam ruang yang penuh kebisingan, yang terpenting bukan lagi siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu mempertahankan arus narasi agar tetap hidup. Iran tidak mencoba memenangkan perang informasi dengan satu narasi dominan. Iran menciptakan kondisi di mana tidak ada satu narasi pun yang benar-benar berdiri sendiri tanpa gangguan. Dan ketika itu terjadi, maka yang diserang bukan lagi manusia secara langsung, tetapi sistem yang menentukan apa yang manusia lihat, pikirkan, dan percayai. Bab 6, Strategi Membuka Tabir. Ketika propaganda diarahkan untuk menggoyahkan legitimasi elit. Jika propaganda klasik bertujuan membangun citra, maka pada tahap ini propaganda bergerak lebih jauh, menuju sesuatu yang lebih dalam, menggoyahkan legitimasi. Iran tidak hanya menyampaikan bahwa kebijakan Amerika atau Israel bermasalah. Iran menyasar figur-figur yang menjadi wajah dari kebijakan tersebut. Bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi siapa mereka,
dan bagaimana publik melihat mereka. Disinilah narasi mulai berubah bentuk. Isu-isu yang diangkat bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Banyak di antaranya sudah lama berada di ruang publik. Kontroversi, skandal, dan berbagai isu sensitif yang pernah menjadi perhatian global diambil kembali, lalu disusun ulang dalam konteks yang berbeda. Nama-nama seperti Donald Trump, Pete Hegseth, dan Benjamin Netanyahu muncul dalam rangkaian narasi tersebut. Narasi ini kemudian dikaitkan dengan isu yang telah lama dikenal publik, termasuk skandal yang melibatkan Jeffrey Epstein, yang sejak lama menjadi bagian dari diskursus global. Yang terjadi di sini bukan penciptaan fakta baru, melainkan penggabungan kembali potongan-potongan informasi yang sudah ada. Potongan tersebut kemudian dikemas dalam bentuk yang sangat berbeda dari propaganda klasik. Ia tidak disajikan dalam bentuk laporan serius. Ia tidak dibungkus dalam analisa panjang. Ia justru muncul dalam bentuk yang ringan, bahkan absurd, seperti video animasi bergaya Lego yang menampilkan tokoh-tokoh tersebut dalam situasi yang dramatis, satir, atau provokatif. Bentuk ini bukan kebetulan. Dalam ekosistem digital saat ini, konten yang terlihat ringan dan tidak formal jauh lebih mudah menyebar. Ia tidak menuntut perhatian penuh, tetapi cukup untuk memicu reaksi. Dan dalam sistem yang digerakkan oleh algoritma, reaksi adalah kunci utama. Ketika konten seperti ini terus muncul dan beredar, efek yang dihasilkan tidak selalu berupa keyakinan langsung. Efek yang lebih penting adalah terbentuknya asosiasi. Nama-nama tokoh tersebut mulai terus muncul dalam konteks tertentu. Isu-isu yang diangkat mulai melekat. Dan secara perlahan, persepsi publik mulai terbentuk, bukan melalui satu argumen besar, tetapi melalui pengulangan yang konsisten. Tidak semua orang akan percaya. Tidak semua orang akan menerima. Namun itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi di mana publik mulai mempertanyakan. Mempertanyakan integritas. Mempertanyakan tujuan kebijakan. Mempertanyakan siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan arah konflik. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini mulai menyebar, maka sesuatu yang lebih dalam mulai terguncang. Bukan kebijakan semata, tetapi legitimasi. Dan ketika legitimasi mulai goyah, maka kekuatan tidak lagi hanya bergantung pada militer atau ekonomi, tetapi pada kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Di titik inilah strategi Iran menunjukkan bentuknya yang paling halus. Bukan menyerang secara langsung, tetapi mengubah cara publik melihat siapa yang layak dipercaya. Dan ketika persepsi itu berubah, maka arah konflik pun ikut berubah. Bab 7, target utama, bukan militer Amerika, tapi struktur sosialnya. Dalam perang konvensional, kekuatan selalu diarahkan ke objek yang jelas. Pangkalan militer, sistem pertahanan, jalur logistik, dan infrastruktur strategis menjadi sasaran karena secara langsung mempengaruhi kemampuan tempur lawan. Logika ini sederhana dan telah berlaku selama puluhan tahun. Namun ketika perang memasuki domain digital dan informasi, logika tersebut mulai bergeser. Iran tidak berhenti melihat Amerika sebagai lawan utama. Namun Iran tidak hanya melihat kekuatan Amerika pada militernya. Iran melihat sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang tidak terlihat secara fisik tetapi justru menjadi fondasi utama kekuatan tersebut. Amerika berdiri di atas sistem yang sangat bergantung pada stabilitas internal, opini publik, dan legitimasi politik. Setiap keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan perang, tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi militer, tetapi juga oleh dinamika masyarakat yang menopangnya. Disinilah strategi Iran mulai bekerja. Iran tidak mencoba menghancurkan militer Amerika secara langsung melalui domain digital.
Iran menyasar sesuatu yang lebih dalam, yaitu hubungan antara negara dan masyarakatnya sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik Amerika menunjukkan dinamika yang tidak stabil. Polarisasi politik meningkat, perbedaan pandangan semakin tajam, dan isu perang selalu menjadi pemicu perdebatan yang kuat. Kondisi ini tidak diciptakan oleh Iran, tetapi sudah ada sebagai bagian dari realitas internal. Yang dilakukan Iran adalah memperbesar kondisi tersebut. Melalui penyebaran narasi di ruang digital, Iran masuk ke dalam celah yang sudah ada. Narasi yang mempertanyakan tujuan perang diperkuat. Keraguan terhadap kebijakan diperluas. Isu-isu yang sensitif diangkat kembali dan ditempatkan dalam konteks yang lebih emosional. Dalam kondisi seperti ini, dampaknya tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk perubahan kebijakan. Namun tekanan mulai terbentuk secara perlahan. Diskusi publik menjadi semakin intens. Perdebatan menjadi semakin terbuka. Dan kepercayaan terhadap arah kebijakan mulai diuji. Ini adalah bentuk tekanan yang tidak datang dari luar dalam arti tradisional. Ini adalah tekanan yang tumbuh dari dalam, diperkuat oleh arus informasi yang terus bergerak. Iran tidak perlu menciptakan konflik internal. Iran cukup memastikan bahwa konflik yang sudah ada menjadi lebih terlihat, lebih kuat, dan lebih sulit untuk diabaikan. Ketika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka ruang gerak pemerintah mulai terpengaruh. Setiap keputusan tidak lagi hanya diukur dari sisi strategis, tetapi juga dari bagaimana ia akan diterima oleh publik. Dan di titik inilah perang mulai berubah bentuk. Bukan lagi hanya konflik antar negara, tetapi konflik yang menyentuh struktur sosial dari negara itu sendiri. Bab 8. Dampak nyata, tekanan dari dalam yang terus membesar. Efek dari strategi ini tidak selalu muncul dalam bentuk kejadian tunggal yang dramatis. Tidak ada satu peristiwa yang dapat disebut sebagai titik balik yang langsung mengubah arah konflik. Namun ketika dilihat secara keseluruhan, pola yang muncul menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Di Amerika, isu perang terhadap Iran memicu reaksi yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, dengan tuntutan yang beragam tetapi memiliki satu benang merah, yaitu penolakan terhadap eskalasi konflik yang dianggap tidak perlu. Fenomena ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam sejarah Amerika. Namun dalam konteks perang modern yang terhubung dengan ruang digital, dinamika tersebut berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Informasi menyebar lebih cepat. Narasi terbentuk lebih luas. Dan mobilisasi menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, batas antara fenomena domestik dan pengaruh eksternal menjadi semakin sulit dibedakan. Tidak semua gerakan dapat dikaitkan secara langsung dengan operasi digital Iran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa narasi yang beredar turut memperkuat suasana yang ada. Ketika masyarakat sudah memiliki kekhawatiran, narasi yang memperbesar kekhawatiran itu akan lebih mudah diterima. Ketika sudah ada ketidakpercayaan, narasi yang mempertanyakan akan semakin memperdalamnya. Iran bekerja di titik tersebut. Iran tidak menciptakan tekanan dari nol. Iran memperbesar tekanan yang sudah ada. Dampaknya bukan kehancuran sistem secara langsung. Dampaknya adalah meningkatnya beban yang harus ditanggung oleh sistem itu sendiri. Setiap kebijakan menjadi lebih sensitif. Setiap keputusan menjadi lebih diperdebatkan. Dan setiap langkah menjadi lebih sulit untuk dijalankan tanpa resistensi. Dalam kondisi seperti ini, tekanan terhadap negara tidak lagi hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan tekanan dari dalam memiliki karakteristik yang berbeda. Ia tidak memiliki satu sumber yang jelas. Ia tidak bisa dihentikan dengan satu tindakan. Dan ia tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan militer.
Inilah yang membuat strategi ini menjadi relevan. Iran tidak memaksa perubahan melalui kekuatan langsung. Iran menciptakan kondisi di mana perubahan menjadi konsekuensi dari tekanan yang terus meningkat. Dan ketika tekanan eksternal bertemu dengan tekanan internal, maka keseimbangan mulai berubah. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena akumulasi yang tidak bisa lagi diabaikan. Bab 9. Israel, tekanan berlapis yang tidak pernah berhenti. Dalam konflik ini, tekanan terhadap Israel tidak pernah hadir dalam satu bentuk yang sederhana. Ia tidak datang sebagai satu gelombang besar yang kemudian mereda, melainkan sebagai rangkaian tekanan yang saling bertumpuk, bergerak bersamaan, dan menciptakan kondisi yang tidak pernah benar-benar stabil. Ancaman fisik tetap menjadi bagian dari realitas yang tidak bisa dihindari. Serangan rudal dan drone terus berlangsung, menghadirkan risiko yang nyata terhadap wilayah, infrastruktur, dan kehidupan sipil. Setiap serangan bukan hanya soal dampak langsung yang terlihat, tetapi juga tentang pesan yang dibawanya, bahwa ancaman itu selalu ada, selalu dekat, dan tidak pernah benar-benar hilang. Namun pada saat yang sama, lapisan lain dari tekanan juga berjalan. Gangguan digital mulai menyentuh sistem yang selama ini menjadi bagian dari struktur keamanan sehari-hari. Kamera pengawas yang seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan justru dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak luar. Sistem perusahaan mengalami gangguan. Data menjadi rentan. Aktivitas ini tidak selalu terlihat secara luas oleh publik, tetapi dampaknya terasa di dalam sistem. Ketika sistem yang seharusnya memberikan rasa aman justru dapat ditembus, maka persepsi terhadap keamanan itu sendiri mulai berubah. Rasa aman tidak lagi bersifat pasti. Kepercayaan terhadap sistem mulai bergeser. Dan di atas semua itu, arus informasi terus bergerak. Narasi yang beredar tidak berhenti pada satu titik. Ia masuk ke ruang publik, bercampur dengan persepsi masyarakat, dan dalam banyak kasus memperkuat tekanan psikologis yang sudah ada. Informasi, opini, dan spekulasi bergerak secara bersamaan, menciptakan suasana yang tidak pernah benar-benar tenang. Ketika semua lapisan ini berjalan secara bersamaan, maka efeknya tidak lagi dapat dipisahkan satu persatu. Ancaman fisik menciptakan rasa bahaya yang nyata. Gangguan digital menciptakan ketidakpastian terhadap sistem. Arus informasi menciptakan tekanan psikologis yang terus berkembang. Ketiganya saling memperkuat. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan untuk merespons satu jenis ancaman. Stabilitas bergantung pada kemampuan sistem secara keseluruhan untuk bertahan dari tekanan yang datang dari berbagai arah sekaligus, tanpa jeda, tanpa pola yang mudah diprediksi. Tidak ada satu momen yang bisa disebut sebagai akhir dari tekanan ini. Tidak ada satu fase yang benar-benar memberikan ruang pemulihan penuh. Yang ada hanyalah kondisi yang terus bergerak, terus menekan, dan terus menuntut respons. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini menciptakan kelelahan yang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi terasa di dalam sistem. Sistem tetap berjalan, tetapi dengan beban yang terus bertambah. Respons tetap dilakukan, tetapi dengan energi yang terus terkuras. Dan ketika tekanan berlangsung tanpa henti, maka dampaknya tidak lagi hanya operasional. Ia mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, ketahanan secara keseluruhan. Bab 10. Kesimpulan, tekanan berlapis yang memaksa perubahan arah perang. Jika seluruh rangkaian ini dilihat secara terpisah, maka ia dapat terlihat sebagai gangguan yang tidak menentukan. Serangan siber yang tidak melumpuhkan. Propaganda yang tidak selalu dipercaya. Tekanan sosial yang tidak selalu menghasilkan perubahan langsung. Namun ketika semua ini dilihat sebagai satu kesatuan, gambarnya menjadi sangat berbeda.
Serangan siber menciptakan gangguan yang terus-menerus dan tidak pernah benar-benar berhenti. Propaganda membentuk persepsi dan memperbesar keraguan di dalam masyarakat. Arus informasi yang bergerak tanpa kendali menciptakan kebisingan yang mengaburkan kejelasan. Tekanan sosial mempersempit ruang gerak politik. Dan di saat yang sama, konflik fisik tetap berlangsung, menjaga intensitas tetap tinggi. Semua ini bekerja secara bersamaan. Dan ketika tekanan datang dari berbagai arah sekaligus, maka perang tidak lagi berjalan dalam satu jalur yang jelas. Ia berubah menjadi sistem tekanan yang terus berkembang, terus bertambah, dan terus menuntut respons. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan tidak lagi bisa diukur hanya dari operasi militer di lapangan. Keberhasilan tidak lagi cukup dinilai dari target yang tercapai dalam jangka pendek. Keberhasilan harus dilihat dari sesuatu yang lebih mendasar. Apakah lawan berhasil dilumpuhkan? Apakah tujuan utama tercapai? Apakah sistem yang diserang benar-benar berhenti bergerak? Dalam konteks ini, satu hal menjadi jelas. Iran tidak lumpuh. Iran tetap mampu melancarkan tekanan, tetap mampu bergerak di berbagai domain, dan tetap mampu mempertahankan keberlanjutan konflik. Ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menjatuhkan Iran secara cepat tidak tercapai. Ketika tujuan utama tidak tercapai, maka arah perang mulai berubah. Tekanan yang terus meningkat, baik dari luar maupun dari dalam, menciptakan kondisi di mana keberlanjutan perang menjadi semakin berat untuk dipertahankan. Biaya terus meningkat. Fokus terus terbagi. Dan setiap langkah menjadi semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, pilihan mulai bergeser. Bukan karena satu kekalahan besar, tetapi karena akumulasi tekanan yang membuat perang tidak lagi dapat dijalankan dengan cara yang sama. Di titik inilah perubahan arah terjadi. Langkah mundur tidak selalu disampaikan sebagai kekalahan. Ia seringkali dibungkus dalam narasi kemenangan, dalam pernyataan bahwa tujuan telah tercapai, atau dalam klaim bahwa operasi telah berhasil. Namun di balik narasi tersebut, realitas menunjukkan sesuatu yang berbeda. Perang tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Iran tidak berhasil dilumpuhkan. Dan tekanan yang dihadapi justru semakin meluas. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk mengurangi intensitas, mengubah strategi, atau menarik diri dari keterlibatan langsung menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Inilah konsekuensi dari tekanan berlapis yang dibangun secara konsisten. Iran tidak memenangkan perang dalam satu pukulan. Iran tidak menghancurkan lawan secara langsung. Namun Iran berhasil menciptakan kondisi di mana perang tidak lagi dapat dimenangkan dengan cara yang diharapkan. Dan dalam perang modern, kemampuan untuk mengubah kondisi seperti itu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bab 11. Bonus. Berikut adalah salah satu contoh Lego video klip propaganda Iran terhadap Israel Amerika yang paling viral di dunia maya. Cross the ocean just to find your grave. Sacrifice your own boys for a lie. Listen. Yeah. Yeah. Make America great again. Yo, Tails, this shit crazy. Yeah. Make America great again now. We will see what happens, yeah. Watch this. Sacred defense, we protecting the soil. Why you sacrifice soldiers to pay for your spoil? You first who ran the globe, sitting on your throne. Now we turning every base into a bed of stone. It's a slaughterhouse, a trap you couldn't see. Welcome to the graveyard of your vanity. The secrets are leaking. The pressure is rising. We locked on the target. And now you are hiding. LOSCR. Yeah, we spelling at your name. Send them to the slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a coffin while you shaking in your suite. LOSCR. Taste the ash of defeat. LOSCR. Yeah, we spelling at your name. Send them to the slaughter, you the only one to blame.
getting Epstein's ghost. You sent your boys to die on the bloody coast. Not a revenge for the leader's blood is purely mine. Every drop of his blood is a missile on the line. You thought you took him out, thought the fire was dead, but another common enemy is standing ahead. Yeah, you strike one down, we just shatter your brain. We put another in the leg. Common again. The secrets are leaking. The pressure is rising. We locked on the target. And now you are high, yeah. LOSCR. Yeah, we spelling out your name. Sell them to the slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a puppet while you shaking in your sweet. LOSCR. Taste the ash. LOSCR. Yeah, we spelling out your name. Sell them to the slaughter, you the only one to blame. Bleeding for a puppet while you shaking in your sweet. LOSCR. Taste the ash of defeat. Sacred defense of the homeland. Sacred defense of the homeland.